Lu Pak Jackson Arif yang bosnya, lu bayar gue berapa sih buat ini? Oh, jumlah itu kalau dipakai buat rekaman di Filipina cukup nggak? Cukup, tapi kamu nggak dapat apa-apa. Oke, jangan pikirin saya. Jadi saya 0 rupiah. Tanya aja Vina tuh. Album pertama yang September Ceria tuh aku nggak dibayar sama sekali. September No. Ceria. Hi, hello. I am Budi Aceh. Oh my god. Mas Adi, kalau sosok Adi MS ini di mata saya ya, sebagai aku pengen nih Mas Adi memberi paradigma nih tentang profesi Mas Adi, konduktor. Kadang beberapa teman-teman, ya sorry, teman-teman wartawan musik seperti saya juga malah nggak bisa membedakan, memberikan sebutan itu, bahkan ada plesetan nih, konduktor apa kondektur. Kondektur bus. Oke, Mas Adi, gimana menjelaskan tentang konduktor ini, profesi yang digeluti oleh seorang ADMS yang sangat berbeda jauh dengan teman-temannya. Seangkatan Mas Adi itu hari ini ada di wilayah yang cukup berbeda secara signifikan dengan Mas Adi. Misalnya kalau saya sebut Edwin Gutawa, dia juga punya kelompok orkestrasi, tapi hari ini pengembangannya jauh berbeda dengan Mas Adi dan kawan-kawan yang lain. Gimana Mas Adi? Mulai dari penjelasan tentang konduktor ini, silakan Mas. Konduktor kan orang yang memimpin orkestra. Ada pengertian lain konduktor yang kerja di bis gitu ya, di kendaraan umum gitu ya. Terus kita nyebutnya kondektur. Konduktor juga. sama. Pekerjaannya itu kan conducting atau memimpin. Conducting itu orang bilang is an art of communications. Jadi seni mengkomunikasi. Karena sebenarnya pada mengkomunikasikan ide. Karena apa? Konduktor itu sebenarnya dia adalah duta besar atau the ambassador of the composers. Si komponis itu Beethoven segala macam, dia nulis berapa ratus tahun yang lalu karyanya, dia naskahnya dia tulis rinci, begadang-begadang gitu. Nah, nantinya karya itu jadi bunyi dengan interpretasi yang berbeda-beda tergantung siapa yang kondak gitu, siapa yang jadi konduktornya. Itu kan bergantung pada siapa konduktornya. Bisa jadi lebih cepat, konduktor ini lebih lambat, konduktor itu lebih keras, yang ini lebih lembut dikit, apa segala macam. Itu tergantung pada interpretasi si konduktor. Jadi si konduktor itu membawakan musik yang sudah ditulis naskahnya, not baloknya atau skornya gitu oleh komponis. Jadi konduktor sebenarnya adalah ambasador atau dutanya dari si komponis. Dia nggak boleh seenak-enaknya si konduktor ngubah, not ini nggak enak nih, diubah. Oh nggak boleh, haram gitu. Atau kecuali temponya lebih cepat sedikit. Yang kalau dari komposernya terlalu cepat dilambatin. Misalnya Mozart tulis di karyanya, misalnya ini dibawakan dengan cara allegro. Allegro tuh bisa tempo cepat ya. Cepat bisa tempo ini cepat. Kalau kita tanya 10 orang aja, cepat seperti apa? Ada yang bilang begini cepat, ada yang bilang tak, oh kecepatan. Ini nih cepatnya. Okay. Bisa beda-beda. Jadi tergantung konduktor yang menafsirkan itu. Kalau partitur itu untuk satu instrumentalis ya interpretasi tergantung pada si instrumentalis itu. Si pianis mainin Chopin karya tertentu, polonaise gitu ya, nggak mungkin sama. Pianis kedua pasti ada perbedaan dikit, entah di tekanannya, di ritmenya, di macam-macam, pasti ada interpretasi yang sedikit berbeda. Intinya balik lagi, konduktor tuh sebenarnya menyelaraskan itu Mas. Dia nggak bisa sebebas seenak dia. Dia harus patuhi semua naskah itu yang tertulis, nggak boleh ada yang hilang, nggak ada yang boleh ditambah.
tapi reinterpretasi bisa. Pada saat yang bersamaan, conductor itu selain the ambassador of the composers, si conductor itu adalah representatif dari penonton. Oke. Nah, bayangkan dia punya dua tanggung jawab itu. Dia nggak bisa sembarangan dia kasih instruksi ke pemain, tapi begitu dia jalankan perintahnya, gitu, bukan perintah, arahannya itu, arahan yang ada di partitur, tapi dia akan arahkan dan dia akan kejar penampilan atau hasil yang sebaik mungkin, karena dia mewakili kepentingan si penonton di belakang yang udah beli tiket mahal, audiens, dan ekspektasi tinggi. Saya nggak usah mahal, gratis aja untuk orang duduk di gedung konser. Itu kan buang waktu 2 jam boleh dibilang. yeah. Dia buang waktu segitu yang otherwise dia bisa pakai buat macam-macam yang lebih berguna. Tapi oke, saya spend 2 jam, saya pengen yang terbaik yang saya bisa dapatkan malam itu. Jadi dia akan demanding sekeras mungkin ke musisi. Enggak begini, saya pengen lebih bagus. Itu bagus. Nah, itu kurang lebih tanggung jawab si conductor itu tadi. Nah, sebenarnya tambah lagi bahwa si conductor itu pada dasarnya dia mencoba menangkap, menginterpretasi tulisan yang ditulis oleh si komponis itu, kemudian dia membayangkan konteks sejarahnya juga ya, pada saat tahun ini ditulis, kira-kira apa maksud komponis atmosfer di balik karya itu, apa jeritan si komponisnya dan sebagainya. Nah, nanti dia arahkan si pemain, si orkes itu di latihan. Dan itu kerja keras. Pada saat yang bersamaan dia memberikan aba-aba, tempo dan sebagainya dengan tangan dan wajah. Di latihan bisa pakai mulut ngomong, tapi di konser kan mulut ketutup, hanya ekspresi wajah. Kadang dia macam-macam ekspresi, macam-macam dia bisa tampilkan. Kemudian dengan tangan, dengan tubuh yang begini, dengan kepala yang menunduk, macam-macam, untuk menghasilkan suara. Dia mainkan pada saat yang split second dia bersuara, si conductor langsung evaluasi, oh ini kurang cepat atau kecepatan, dia bikin antisipasi dengan gerakan berikutnya. Itu terus berputar gitu. Mas, itu butuh 2 kuping nggak cukup, 1 otak nggak cukup. Itu kan anggota orkestranya Mas Adi MS Twilight Orchestra berapa orang sekarang, Mas? Tergantung eventnya. Kalau konser minimal sebenarnya bisa 25 bisa, tapi kalau konser yang kita jual tiket gitu ya, umumnya 70 orang. 70 orang itu meng-conducting mereka satu persatu dari awal. Pasti ribet kalau mendengarkan penjelasan itu. Tapi pertanyaan pentingnya nih, kenapa Mas Adi memilih dunia ini, dunia orkestra? Tentu saja bukan karena ketika itu awal 90-an di Indonesia orkestrasi belum begitu banyak, bahkan nggak ada mungkin. Tapi Mas Adi memilih yang langka seperti itu. Atau menurut aku bukan itu kali, Mas, ada passion lain. Apa, Mas? Kenapa Mas Adi nggak ngeband seperti Kang Fauzi, Karimata, Erwin Gutawa, Karimata, Faris RM dengan banyak bandnya? Erwin Gutawa dulu anggota Twilight Orchestra juga di awal. Sempat jadi anggota dia? Ya, main bass tapi anggota Twilight Orchestra. Aminoto Kosin juga, saya di Luntungan juga. Bukannya di Karimata itulah? Di Karimata itu orang Twilight Orchestra di awalnya gitu. Habis itu memisahkan diri, bikin sendiri. Nah, tapi kembali tadi kenapa? Sebenarnya ini pertanyaan yang simpel dijawabnya gitu. Karena apa? Ya saya sukanya itu. Passion. Jadi gini, saya berpendapat hidup itu kan cuma sekali. Kita lihat yang nyata-nyata aja, hidup cuma sekali. Nggak ada misalnya adik kita atau saudara kita meninggal terus bisa hidup lagi gitu ya. Belum. Nah, hidup yang cuma sekali dan sebentar itu relatif singkat, harus kita manfaatkan untuk menjadi manusia yang bahagia. Simple aja, bahagia di dunia dan bahagia akhirat. Dunia dan akhirat. Iya, dunia dan akhirat. Dan orkestra. Nah, setelah itu saya mikir,
Jadi segala keputusan mengenai hidup saya harus yang bikin saya senang, bukan karena ini penghasilannya besar, bukan karena membanggakan saya jadi pejabat, jadi membanggakan. Kalau jadi pejabat, karena kita bisa melakukan apa yang membagian kita. Misalnya kita bisa mensejahterakan lebih banyak orang daripada kita jadi orang biasa misalnya. Jadi bahagia. Nah, lakukan. Tapi hati-hati jangan bahagia karena korup ya. Kalau pejabat bisa korup jadi bahagia. Oh jangan. Sakit jiwa tuh. Sakit jiwa tuh. Maksudnya waktu itu simple, saya pengen hidup bahagia. Maka dari waktu lulus SMA aja, 8 bersaudara kita, ya semuanya sekolah yang bener, normal. Cuma saya yang satu-satunya yang dari 8 itu nggak normal. Yang lain ke Amerika, kuliah, ke Bandung, ke macam-macam. Saya nggak mau kuliah. Saya kalau kuliah nanti pasti diajak ngeband. Capek deh, udah saya musik aja. Dan karena nggak diizinkan, mulai lulus SMA saya nggak mau terima uang dari orang tua. Saya benar-benar sendiri, ngamen, beli buku sendiri, belajar sendiri. Udah proses belajar setelah itu dengan cara sendiri aja gitu. Tanpa orang tua tahu, saya ngutang sana sini, ngutang tante biasanya. Mau beli buku, ngutang. Buku musik. Nah, terus balikin lagi, kalau dapat hasil ngamen gitu ya. Balikin lagi. Besok ngutang lagi gitu. Oh, itu tanpa orang tua tahu. Sedikit demi sedikit orang tua lihat bahwa wah ini sekarang anak pertama yang punya mobil. Dia nggak tahu mobilnya juga kredit terus segala macam. Wah pokoknya udah akhirnya nggak menyusahkan orang lah gitu ya. Sorry Mas, mobil Mas Adi pertama apa? Ford Falcon yang itu apa? Zaman dulu tuh. Ford mobil Amerika tuh. Yang lebar tuh ya? Lebar, Ford Falcon. Itu seneng banget tuh Mas bisa beli sendiri. Seneng. Terus? Dan orang tua kaget. Iya. Yang lain-lain kreditnya dari luar. Tapi yang Ford Falcon itu kreditnya itu lucu. Kreditnya dari orang tua. Papa itu milik orang tua. Papa mau jual itu, mau ganti mobil, saya tanya, wah itu mau dijual kenapa? Saya beli, tapi cicil. Nah, terus tapi nggak pakai bunga, enaknya. Tapi aku dididik untuk nggak boleh telat. Jadi kalau telat sehari bayar cicilan, dimarahin. Sebentar Mas, zaman kita orang tua punya mobil kita tinggal pakai, Mas Adi enggak, justru cicil. Aku dulu sempat geleng-geleng kepala, gila sama anak sendiri kok nyicil ya. Kan aku nggak nikmatin uang kuliah, uang kos, uang transport, kasih kayak privilege. Tapi itu kan bukan maunya orang tua, Mas Adi sendiri yang pengen. Makanya dalam batin aku mancing minta nyicil, pengennya nih udah buat kamu kan nggak ada uang kuliah apa segala. Tapi enggak loh. Oke, kamu mau bayar setiap tanggal berapa? Tanggal sekian. Oke. Nggak begitu telat, dimarahin juga, diingetin. Kamu kalau pegang janji, kalau udah ngomong A gitu. Sekarang saya bersyukur. Dulu saya ngerasa kok gitu. Sekarang saya bersyukur bahwa itu edukasi. Saya diajar untuk hati-hati janji. Begitu ngomong A tepat harus. Minjem apa gunting gitu harus dikembalikan di tempatnya gitu. Itu keras orang tua aku keras tuh. Oke, Mas Adi bayar pakai apa? Kerja apa Mas Adi? Ngamen. Maksudnya rekaman gitu. Rekaman. Ya. Itu waktu itu rekaman apa Mas? Biar clear nih buat kan, teman-teman. Aku dari tahun 79 lulus SMA tuh kan udah bikin LCLR Prambors, bikin rekaman. Lomba Cipta Lagu Remaja Prambors. 77 tuh Mas. Aku mulai tahun 79. 78 tuh aku udah bantuin Kinan Nuansa Bening, aransemen Nuansa Bening sama Cakrawala Senja. Oke. Lumayan dapat. Terus Vina, staff grup band nama Ikang. Iya, yang nama Ikang. Pokoknya udah lumayan lah gitu ya, waktu itu udah berpenghasilan. Jadi 8 bersaudara, anak yang paling gak jelas sekolahnya, tapi yang pertama punya mobil gitu. Gak jelas sekolahnya, pertama punya mobil, dan kerennya nyicil dari bokap, dari orang tua. Gua rasa di Indonesia nggak ada orang yang beli mobil orang tuanya sendiri. Kalau ada itu langka, dan gue pengen tahu ya, Mas. Itu akhirnya berlangsung setelah lunas, udah jadi lebih tenang, jadi lebih percaya diri dong. Oh iya, abis itu PD, nah terus melanjutkan tadi soal bahagia dan sampai ujungnya kenapa ke orkes gitu. Nah pada saat berkiprah di musik gitu ya, kok aku cintanya suara orkes ya. Jadi semua rekaman yang dipercayakan ke aku
aku selalu insist harus dengan orkes. Nah, Vina itu tahun 82 yang di dada aku ada September Ceria, September Ceria gitu. Aku dipercayakan untuk bikin Vina gitu. Aku bilang mau, tapi harus ada orkes. Lah kan aku anak baru ya, baru kok udah belagu minta orkes. Iya. Pada saat itu belum umum lagi. Umur berapa tuh Mas? Berarti 23. Masih muda banget. Ngapain nih Ais? Gue 23 tahun. Ngapain kita ya? 23 tahun, aku dipercayakan untuk bikin album Vina Panduwinata. Iya. Kan sebenarnya udah membanggakan ya, tapi aku bilang aku nggak mau nanggung. Ini kesempatannya aku harus pakai sebaik-baiknya. Harus orkes. Diledekin aku, wah orkes. Ini zaman itu kan Pance, ada Rinto Harahap. Iya. Itu mereka nggak pakai orkes tapi meledak-meledak tuh, albumnya bagus-bagus. Ya kan mereka nggak apa-apa, aku mesti orkes atau nggak usah sama sekali. Belagu banget ya, tapi nggak apa-apa. Mas belagu atau idealis tuh? Idealis. Aku idealis, tapi kan orang nangkapnya belagu kan. Ya udah nggak apa-apa. Terus akhirnya sampai pada titik akhirnya aku bilang gini deh, lu Pak Jackson Arif yang bosnya, lu bayar gue berapa sih buat ini? Oh, jumlah itu kalau dipakai buat rekaman di Filipina cukup nggak? Cukup, tapi kamu nggak dapat apa-apa. Oke, jangan pikirin saya. Jadi saya 0 rupiah. Tanya aja Vina tuh. Album pertama yang September Ceria tuh aku nggak dibayar sama sekali. September No. Ceria. Tapi aku berangkat sendirian Ke Filipina. ke Filipina bawa pita gede-gede. Dulu kan pita 2 inch gini nih, berat nih. Aku booking studio sendiri, hotel sendiri, pesawat sendiri, musisi, orkes semua aku sendirian tuh. Senekat itu Mas. Iya, nomor Gila 23. Terus di airport diinterogasi, bawa pita. Itu kan kayak Pita real. kayak rahasia negara apa gitu. Jadi diinterogasi segala macam, akhirnya lolos. Pulang, album itu meledak. Di situ mulai aku bilang namanya paid off gitu, pengorbanan terbayar gitu ya. Dan bahagia tadi itu Mas. Bahagia. Jadi nggak ada yang bisa bayar itu, bahagia. Keterusan sampai Walaupun income nol waktu itu. waktu itu sama sekali nggak ada. Kepake. Akhirnya dikasih bonus waktu laku $1.000. Nah, uang $1.000 itu saat itu ya. Iya. Itu dengan tambahan kiri kanan aku pakai untuk belajar ke Amerika, sound engineering di Ohio tahun 84. Jadi aku perdalam soal sound engineering, bukan soal conducting. Nah, terus pokoknya nyari ilmu untuk bahagia. Nah, sampai tahun 91 akhirnya bikin Twilight Orchestra itu, ada Indra Bakri, Odi Agam. Nah, kenapa ditanya? Itu kan ribet ya, mesti sponsor, mesti ini, ribet lah kalau orkestra. Kenapa mau? Aku sering nanya kenapa. Setiap aku nanya, selalu jawabannya sama. Kalau aku bersinggungan atau sibuk dengan orkestra dan orkestrasi itu, aku merasa fulfilled, merasa terpenuhi. Aku bahagia. Adrenalin Adrenalin, bisa begadang, nggak tidur tuh, nggak keluh, nggak apa, tapi bahagia. itu cinta Mas. Itu, jadi kalau ditanya kenapa lu mau kawin sama dia, lu kan katanya tipenya yang tinggi, kenapa ya nggak terlalu tinggi lo? Gue cinta. Dan begitulah Selesai. ADMS jatuh cinta dengan orkestra. Hi, hello, I am Budi Aceh. Oh my gigs.